A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan channel Otri, Oten Ongo Official. Dan kali ini kita akan kembali membahas Pendeta Mel Atok dengan segala kesetanannya. Dengan segala kesetanannya ya sahabat. Ya, ini adalah kalimat yang paling santun, kata Pendeta Mel Atok. Jadi mensetankan orang menurut versi dan pandangan dari Pendeta Mel Atok ini, itu adalah kalimat yang paling santun. Maka sejak kemarin sampai besok, sampai kapanpun, boleh mensetan-setankan terutama Pendeta Mel Atok. Karena itu adalah kalimat yang amat paling santun katanya. Jadi setelah dia mensetan-setankan Kododitan sahabat, akhirnya terbukti sesungguhnya siapa setan sebenarnya. Ya, atau siapa setan sesungguhnya itu. Tadi pagi kita sudah tunjukkan bahwa si Oten Ongo yang bernama Pendeta Mel Atok ini membawa seorang wanita syaiton ke dalam gerejanya. Saya katakan demikian karena orang yang dia bawa ini memenuhi syarat sesuai dengan standar yang dia buat, bahwa syaitan itu adalah orang yang suka mengubah-ubah ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci. Nah, itulah yang dilakukan oleh wanita yang bernama Yuyun yang dibawa oleh Pendeta Mel Atok. Tadi kita sudah bahas. Silakan Anda lihat dan cek videonya. Sekarang ada lagi wanita dan laki-laki, sahabat, yang juga dibawa oleh Pendeta Mel Atok ini ke dalam acaranya untuk memberikan kesaksian. Menurut saya ini adalah kesaksian bohong. Karena dalam thumbnail yang mereka buat, mereka ini adalah orang Islam dulu. Dan bahkan ada wanita yang katanya KTP-nya Islam, tapi dia menerima Yesus sebagai Tuhannya. Itu yang dibuat. Thumbnail yang dibuatnya seperti itu, sahabat. Jadi seolah-olah adalah orang ini betul-betul Islam, lalu kemudian berpindah agama ke dalam Oten. Apakah betul demikian? Pertanyaannya, apakah KTP Islam yang mereka miliki itu menunjukkan mereka itu betul-betul sebagai seorang muslimah? Nah, ini yang perlu kita buktikan. Tapi kalau tidak, maka mereka tak ubahnya adalah seperti setan. Yang suka apa? Suka menyebarkan berita bohong atau cerita-cerita yang tidak benar. Berikut videonya, sahabat. Beliau pelayanan, dan kebetulan dalam pelayanan kali ini masih di wilayah pelayanan beliau. Waktu saya datang ke LA, saya ketemu dan kami cerita-cerita di meja makan bersama Ibu Debbie dan suami Pak Dani. Lalu ternyata saya dapat cerita menarik. Jadi saya bilang, aduh Ibu, ini kita harus share, berbagi pengalaman luar biasa ini kepada saudara-saudara atau teman-teman saya di channel saya. Supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang beroleh selamat. Nama Yesus. Sepintas kalau kita lihat ini acaranya mirip seperti acara yang dibuat oleh Yusuf Manubulu ya sahabat, atau yang sering kita sebut Encop Papin Copi, yaitu selalu menggunakan di bawah kolong langit ini selalu ya. Pasti tuh diawali dengan di bawah kolong langit ini, luar biasa, itu kata-kata yang selalu digunakan. Dan apakah cerita Ibu Debbie namanya tadi ya, Ibu Debbie ini betul-betul luar biasa atau hanya cerita seorang yang biasa di luar? Orang yang biasa di luar itu yang kemudian dikatakan cerita yang luar biasa. Nah, ini perlu kita buktikan. Mari kita lanjutkan. Kalau saya boleh cerita sedikit, benar apa yang dikatakan Pak Mel Atok, bahwa ayah saya Islam, mama saya Kristen, dan kalau saya mau cerita dari waktu saya kecil, karena papa saya yang atur semua KTP dan kartu keluarga dan lain sebagainya sebagai bapak rumah tangga, betul, maka kami semua yang ada di rumah itu beragama Islam. Ternyata hanya cerita dari orang yang biasa di luar, sahabat. Karena sering di luar, ini yang kemudian menyebabkan bapaknya yang Islam itu katanya kemudian menikah dengan seorang Kristen. Pernikahan ini di dalam Islam itu adalah pernikahan haram hukumnya. Maka pernikahan haram selama mereka itu menikah, hubungannya pun hubungan haram. Dasarnya adalah sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta
hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Sadaqallahul adzim. Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman hingga mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Nah, ini adalah dasar yang jelas bagi umat Islam ketika mereka itu menikah dengan orang yang berbeda agama, yang belum beriman atau belum seiman atau belum masuk ke dalam Islam, maka itu adalah haram. Karena jelas ada kata-kata larangan di sini. Janganlah kamu menikahi. Itulah yang kemudian menjadi dasar saya mengatakan cerita ini bukan cerita yang luar biasa, tapi hanya cerita orang yang biasa di luar. Karena biasa di luar, maka mereka melakukan perbuatan zina. Tapi Oten malah membangga-banggakan itu. Itu yang mereka banggakan. Saya ini Islam loh, KTP saya ini Islam loh. Karena bapak saya itu Islam dan ibu saya itu Kristen katanya. Mereka bangga, kita tertawa sahabat. Dan yang lebih koplak lagi ketika dia mengatakan ini. Ya. Dan dari kecil, dari saya masih taman kanak-kanak sekitar Sunday School begitu, saya diajak mama saya sekali-sekali Sunday School. Karena dekat sekolah minggu, karena dekat dari rumah gerejanya, dan saya suka di drop mama saya. Tapi mama saya juga nggak ke gereja karena papa kadang-kadang ke gereja, kadang-kadang enggak. Dan hubungan dengan gembala di sana, mama saya cukup baik, tapi mereka juga tahu bahwa papa saya Islam dan tidak mengizinkan kami untuk masuk gereja. Tapi saya sekali-sekali datang Sunday School. Sekolah minggu ya? Sekolah minggu. Pada saat saya datang sekolah minggu, pulang-pulang papa saya marah-marah lah. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa bapaknya marah? Kenapa ketika anaknya itu pergi ke sekolah minggu, bapaknya marah? Ini kan adalah hasil dari perbuatan bapaknya itu. Bapaknya yang ngaku agama Islam itu, lalu menikah dengan orang yang berbeda agama, katakan di sini adalah Kristen, lalu lahirlah seorang anak yang kadangkala dia akan beribadah menurut agama Islam, kadangkala dia akan sholat, kadangkala dia akan mengaji dan sebagainya, dan kadangkala dia juga akan pergi ke rumah ibadah Kristen. Dia akan sekolah di sekolah minggu. Kenapa bapaknya marah? Nah, inilah sebetulnya makna larangan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah tadi. Kenapa kita tidak boleh menikah berbeda agama orang Islam ini? Karena takutnya terjadi hal yang seperti ini. Lahir anaknya, maka anaknya ini akan menjadi orang yang paling bingung. Dan bapaknya harusnya tidak marah. Karena memang dari awal mereka sudah sepakat. Sudah tahu konsekuensi atas pernikahan ini. Nah, ini kan cerita ongok, sahabat. Tapi mereka bangga gitu. Ini yang pertama ya. Yang kedua ada yang laki-laki, sahabat. Ceritanya hampir sama. Nggak percaya? Berikut videonya. Saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya Iskandar Ahmad Saleh Yang. Saya berasal dari keluarga Islam. Almarhum ayah saya seorang haji. Kemudian ibu saya seorang haji kecil, di mana sering kita kenal dengan istilah umrah. Di dalam keluarga saya tidak ada seorang pun yang beragama Kristen atau Katolik. Kecuali istri saya yang sekarang ini, awalnya beliau dari Katolik yang saya kenal ini selama ini. Lalu kita menjalin hubungan pacaran. Lalu ada kisahnya nanti saya ceritakan. Pacaran ini kita sampai puluhan tahun ya Pak ya. Tidak ada sama sekali ikatan pernikahan yang sah. Sama kan? Sama persis ceritanya. Baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini lebih parah malah. Puluhan tahun dia pacaran dengan orang Kristen tanpa adanya ikatan pernikahan. Atau ini bapak dari perempuan yang tadi.
Kan dia ngakunya Islam ya, laki-lakinya Islam, perempuannya oten gitu. Puluhan tahun mereka berpacaran tanpa adanya ikatan pernikahan. Bayangkan itu. Coba Anda bayangkan apa yang sudah mereka lakukan selama puluhan tahun itu pacaran tanpa diikat pernikahan. Bayangkan itu ya. Tapi jangan terlalu dibayangkan, takutnya kita jadi ongok. Jangan terlalu dibayangkan sahabat, puluhan tahun berpacaran tanpa adanya ikatan pernikahan. Ngakunya bapaknya itu haji, ibunya juga haji kecil, bapak dan ibunya yang haji, diam pula yang merasa bangga. Ini kan sama saja mempermalukan keluarganya, mempermalukan bapaknya, mempermalukan ibunya, mempermalukan saudara-saudaranya yang lain. Hanya demi apa? Hanya demi untuk menipu jemaat oten, sahabat. Maka saya simpulkan, selain mereka ini oten ini suka mengubah-ngubah ayat kitab suci, mereka juga suka dan doyan menipu. Maka itulah yang disebut dengan syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.